Ketika mereka sudah sangat lama dengan minum bir, merokok, yang penting percaya Yesus selamat. Bisa nangkap? Dan ketika Metodis sudah berlangsung terlalu lama, di akhir dari zaman Metodis tampillah Pentakosta. Berbahasa roh, bersorak-sorai, menari dalam roh. Ya, ada apa ini? Apa-apaan ini? Mereka digoncangkan. Dan ketika Pentakosta sudah mentradisi dengan bahasa roh dan lain sebagainya, maka tampillah anak manusia. Dan ini yang terakhir. Tidak ada zaman setelah ini. Glory, menggoncangkan Pentakosta, menggoncangkan Laodikia, karena misteri dibukakan. Haleluya, misteri disingkapkan. Ketika para pengkhotbah, para pengajar, para teolog Pentakosta sudah sangat berakar dengan meterai satu adalah Roh Kudus, penunggang kuda di meterai satu adalah Roh Kudus. Tampil anak manusia meluruskan yang salah. Itu bukan Roh Kudus, itu antikris. Haleluya. Dan lain sebagainya. Anda bisa mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Brother Branham. Itu sangat membingungkan di zaman tersebut. Anda paham itu? Karena Tuhan akan menggoncangkan dengan sesuatu yang tidak lazim bagi zamannya. Kalau Anda mengkhotbahkan sesuatu yang sama seperti mereka, tidak akan ada goncangan. Amin? Dan saya berpikir itulah sebenarnya air kolam Bethesda yang tergoncang. Bukan sekedar untuk mendatangkan kesembuhan jasmani, tapi kesembuhan jiwa. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sehingga orang-orang Pentakosta pun kelimpungan. Karena mereka sudah terbiasa dengan panggilan altar call. Siapa yang mau terima Roh Kudus? Mereka terbiasa dengan tumpang tangan dan sebagainya. Mereka tidak sadar bahwa firman yang disingkapkan, firman yang keluar dari mulut Brother Branham, amin, adalah roh dan hidup. Itulah sebabnya Brother Branham ketika berdoa untuk kesembuhan berlangsung, Anda tidak mesti harus punya kartu doa. Nomor antrian itu. Amin. Kalau Anda punya cukup iman, Anda tidak mesti harus datang ke podium ini untuk saya tumpang tangan. Anda tetap di kursi Anda. To be healed, stand to your feet right now. Every person in the building who wants to be healed, stand to your feet. Raise up your hands like this to God. Almighty God, the author of life, the giver of every good gift. As thy Spirit is here tonight, I pray that you'll heal every person in this building. Thou art here, the Holy Spirit is here. And I now, as your servant, along with these other servants, curse every disease that's in here. May the Jesus Christ, the Son of God, heal every person in here. Satan, leave these people in Jesus Christ's name. Now let the people that's got their hands up say praise God and go to rejoice, giving God. Haleluya. Sesuatu hal yang tidak lazim di zaman itu. Ketika semua orang, para pendeta, para pengkhotbah, mari datang, mari datang. Tumpang tangan, tumpang tangan, tumpang tangan. Altar call, panggilan altar. Amin. Tapi tidak Nabi kita. Karena dialah pelayanan Brother Branham adalah untuk menyingkapkan misteri, untuk mengeluarkan mempelai wanita dari tradisi Pentakosta. Dan kalau Nabi kita mengikuti tradisi Pentakosta, bagaimana mempelai wanita akan tahu perbedaan? Amin. Haleluya. Walaupun Brother Branham mengikuti, tapi tidak selalu begitu. Amen. Tiba waktunya jika Anda punya cukup iman. Karena beda antara pengharapan dan iman. Oh, haleluya. Sesuatu hal yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Terlebih ketika Nabi kita berkata, malaikat Tuhan ada di samping kanan saya. Belum pernah selama 2000 tahun mereka mendengar statement pernyataan yang seperti itu. Amin. Malaikat Tuhan tidak jauh dari saya. Itulah sebabnya semua pasien datang di sebelah kanan Brother Branham. Haleluya. Renungkan semuanya itu.
Dan kemudian Nabi mengkhotbahkan sesuatu. Saya mendapatkan penglihatan tentang ketujuh malaikat dan saya harus pindah ke Tucson untuk menjumpai para malaikat itu. Untuk sebuah penugasan. Wow. Sesuatu yang berat untuk dipikirkan oleh orang-orang di masa itu. Ketika mereka terbiasa dengan bahasa roh, altar call. Amin. Kemudian sorak-sorai, menari dalam roh, berjingkrak-jingkrak. Saya tunjukkan, itulah era reformasi. Itulah sebabnya nyanyian tadi katakan, saya tidak butuh reformasi. Saya butuh transfusi. Dan transfusinya datang oleh firman yang dikhotbahkan. Haleluya. Seperti Petrus sementara ia berkata-kata, Roh Kudus turun ke atas Cornelius dan memenuhi mereka semuanya. Seisi rumah itu. Amen. Mulialah nama Tuhan. Inilah kuasa power firman khotbah. Anda harus pahami sekarang. Bukan altar call, bukan apapun yang bisa membuat Anda dipenuhi Roh Kudus. Tapilah khotbah firman itu. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bukan seberapa hebat Anda menggambar di papan tulis untuk membuat jemaat mengerti. Mengerti, tahu tapi tanpa Roh Kudus. Amin, saya maksudkan. Karena bukti dari kuasa khotbah itu adalah untuk mengubahkan cara berpikirmu. Mengubahkan hatimu. Bukan sekedar untuk menambah pengetahuan. Ini bukti